Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan ya. Ngomong sama kiri kanannya, apapun yang terjadi kita tetap sukacita. Amin saudara. Kita nggak bisa ngatur yang di luar kita. Yang bisa kita atur adalah hati kita sendiri. Amin saudara. Kita akan belajar satu tema yang baru, yaitu pada bulan Oktober ini kita akan belajar tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya mengajak Bapak Saudara bisa membaca Alkitab di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat yang genap. 2 Korintus pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara? Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat, tidak selalu bicara soal akhir zaman, ya. Tetapi juga berbicara soal kehidupan kita yang hanya sementara di dunia ini. Katakan sama-sama sementara. Alkitab mencatat bahwa di ayat yang pertama, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal, suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara percayakah akan hal ini? Ayat yang pertama berkata Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Boleh ditayangkan ayat yang kedua, ayat yang pertama maaf. 2 Korintus pasal 5 yang pertama, kita mulai dari kata Allah, ganti kata kita dengan saya. Allah, sama-sama, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi saya, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Percaya saudara bahwa Tuhan telah menyiapkan tempat buat saudara? Amin saudara. Tadi malam saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Gembala selesai kita doa pengerja. Ya. Saya bilang dengan istri saya bahwa saya bukan tidak yakin saya masuk surga atau tidak masuk surga. Saya bilang dengan Ibu Gembala, selama saya hidup, kalau Tuhan datang menjemput saya, atau saya harus kembali kepada Tuhan lewat kematian jasmani,
apakah saya layak ada di surganya? Itu pertanyaan saya, saudara. Bukan soal nanti masuk surga atau enggak. Saya enggak ada berpikir begitu. Karena keyakinan saya, selama saya percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Amin, saudara. Jadi pertanyaannya adalah, apakah saya layak untuk bisa berada di dalam surganya? Tahu nggak, saudara? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang salah sebenarnya. Kelihatannya rohani, sebenarnya tidak. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya tidak ada satu orang pun yang layak. Saya ulang, sejujurnya gak ada satu orang pun yang layak. Karena kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan yang kita lakukan. Sampai sini mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Jadi kita masuk surga bukan karena memang kita layak masuk surga. Tapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Ya. Jadi pertanyaan apakah saya layak untuk berada di surga, itu adalah pertanyaan yang kelihatannya rohani, tapi salah. Kenapa salah, saudara? Karena memang tidak ada satu orang pun yang layak. Ngomong sama kiri kanannya bilang, kamu sebenarnya nggak layak. Coba tanya, emang pantas lu? Ayat yang keempat, saudara. Memang sebenarnya kita ini nggak layak. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, artinya selama kita masih tinggal di dunia ini, kita apa, saudara? Jangan pura-pura nggak kelihatan, kurang gede ya tulisannya. Kita apa, saudara? Mengeluh karena apa? Siapa yang hari ini tekanannya berat, saudara? Nggak apa-apa. Alkitab udah tulis kok. Amin, saudara. Jadi kalau kita merasa tekanan di dalam hidup kita begitu berat, dan kita mengeluh, ada ayatnya, saudara. Tapi kemudian jangan saudara berpikir, ya udah besok-besok kita mengeluh aja. Jangan. Kenapa, saudara? Karena ayatnya masih koma. Karena apa? Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, kita maunya tinggal di surga, tapi kita nggak mau meninggalkan kehidupan kita yang di dunia ini. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudara mau pakai baju yang baru, tapi baju yang lama saudara nggak mau lepas. Saudara kuat berapa banyak sih pakai baju? 10 lapis. Nggak bisa, saudara, nggak nyaman. Gimana caranya supaya nyaman? Ya kita harus menanggalkan yang lama. Saudara, kita harus ingat bahwa di dunia ini kita hanya sementara. Ya. Jadi selama kita masih diam di dunia ini, kita bisa saja mengeluh oleh karena beratnya tekanan. Makanya di ayat yang kelima dikatakan, tetapi Allah lah, ini inisiatif dari Tuhan, dialah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Ya. Memang kita dipersiapkan untuk mengenakan pakaian yang baru, tapi sebelumnya kita harus menanggalkan yang lama. Maka hari ini kita akan sama-sama belajar supaya kita memprioritaskan hal-hal yang bersifat kekal, bukan yang bersifat sementara. Ya. Saudara semua punya handphone ya di sini ya? Punya? Kira-kira saudara, handphone itu kan ada baterai ya. Kira-kira baterai level handphone saudara, baterai hidup saudara tuh di angka berapa? 100, 80, 70, 50, atau lowbat 10%. Kira-kira level baterai kehidupan saudara di angka berapa sekarang? Saudara bilang, oh masih 100 Pak. Yang masih 100, coba yang masih 100. Enggak ada ya, oke. 70. Ini kita bukan lagi dagang saudara ya. Tolong. 50.
Ini bukan lagi lelang juga, bukan. Yang masih tinggal 10, ini baterai. Saudara punya baterai nggak sih ini? Saudara, kalau baterai kita udah lowbat, baterai handphone kita udah lowbat, yang biasa kita lakukan apa, saudara? Dicas. Itu tahu baterai handphone aja mesti dicas. Masa baterai hidupmu nggak perlu dicas? Amin, saudara. Ya, kalau baterai handphone kita lowbat aja kita perlu cas. Ini bukan bicara soal hanya dalam kehidupan berjemaat, tapi juga dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Kalau pelayananmu begitu-begitu aja, jangan-jangan sebenarnya bateraimu udah low, tapi kamu tetap paksa. Ada nggak yang baterai tinggal 5% masih tetap dipakai buat nonton handphonenya? Ada. Yang tinggal 2% masih dipakai, tanggung masih dikit lagi, ini masih ada 2%. Ada nggak? Ada. Itu juga dalam kehidupan orang-orang yang melayani, ada nggak yang seperti itu? Ada. Nggak pernah ngecas, baterainya udah lowbat, memaksakan diri melayani Tuhan. Ada nggak? Ada. Yang pelayan Tuhan, coba cek baterainya tinggal berapa sekarang. Ada nggak orang yang melayani Tuhan nggak berdoa? Ada. Ada nggak yang melayani Tuhan nggak baca Alkitab? Ada. Makanya kemarin waktu pertemuan pengerja saya tanya, saudara ini melayani untuk apa dan untuk siapa? Sudah cukup baikkah saudara dalam pelayanan saudara? Kalau Anda bilang Anda melayani buat Tuhan, yakinkah pelayananmu hari ini menyenangkan Tuhan? Kalau saudara bilang, ya belum sih. Ya udah, kalau memang belum, apa usahamu untuk menyenangkan Tuhan lewat pelayananmu? Nggak ada, mundur aja. Ada nggak yang begitu? Ada. Itulah dinamika kehidupan orang percaya, saudara, kalau mau jujur. Ya, bukan hanya kehidupan berjemaat, bergereja, melayani, sama. Ada nggak kalau yang baterainya 100 masih ke gereja? Ada. Ada nggak yang baterainya 70 masih ke gereja? Ada. Ada nggak yang baterainya tinggal 5% nggak ke gereja? Ada. Udah tahu baterainya lowbat, nggak ke gereja. Tetap memaksakan diri untuk jalan terus. Akhirnya apa? Ya itu tadi ayat yang ke-4. Kita mengeluh karena beratnya tekanan. Ngerti saudara? Jadi kalau saudara menjalani hidup saudara, saudara ngerasa capek, karena saudara paksa baterai hidupmu untuk terus jalan, sementara baterai hidupmu itu sudah lowbat. Bahkan mungkin bukan cuma lowbat, tapi udah soak baterainya. Saudara paksa terus dengan alasan tuntutan kehidupan, Pak, mau nggak mau. Kalau saya di rumah nanti makan apa? Kalau bicara mencari alasan, jujur saudara. Saudara tengok kiri kanan saudara, itu wajah-wajah yang paling jago bikin alasan. Kenapa nggak melayani? Sibuk. Yang sibuk lu doang, yang lain tuh nganggur semua. Kenapa nggak datang doa pekerja? Iya banyak acara. Yang banyak acara cuma situ doang. Yang lain pengangguran semua. No, kita bayar harga saudara. Kenapa? Karena kita melayani raja segala raja. Kenapa nggak kembalikan perpuluhan? Iya pengeluaran banyak. Emang yang pengeluaran banyak cuma situ doang. Iya pemasukan lagi seret. Emang pemasukan yang lagi seret situ doang. Iya. Saya enggak. Gitu saudara. Ya. Jangan kalau dibilang emang pemasukan lagi seret situ doang. Sama saya juga. Jangan saudara. Tolak dalam nama Yesus. Anak Tuhan pemasukannya selalu mengalir. Yang amin yang mendapatkan ya. Yang enggak amin ya sudah. Saudara, ada orang yang bilang gini, hidup itu cuma sekali. Jadi nikmatin aja. Betul ya? Salah. Ya. Kalau ada jemaat JKI Home yang ngomong begini, Pak Farel tolong dicek kartu anggota jemaatnya. Baptis ulang. Saudara, yang benar mati hanya satu kali. Hidup berhari-hari, berminggu-minggu,
berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hidup yang berkali-kali, mati yang cuma sekali. Karena mati hanya sekali, saudara, maka kita harus mempergunakan kesempatan hidup yang masih ada ini untuk kita hidup sebaik-baiknya. Jadi, setiap kali saudara bangun pagi, saudara harus ingat satu kalimat ini. Apa yang harus aku perbaiki dari hidupku hari ini? Kalau Tuhan masih kesempatan saudara untuk hidup, artinya saudara masih punya kesempatan untuk bertobat. Amin, saudara. Kalau saudara sudah tidak diberikan nafas, saudara sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Udah 2 bulan gak khotbah, sekalinya khotbah, Bapak Gemala khotbahnya ini ya. Saya udah mempersiapkan diri dengan sangat semangat, saudara. Buat saudara yang belum tahu, bulan Agustus September kemarin saya nggak khotbah, saudara. Kenapa saya nggak khotbah? Bukan malas, bukan. Karena saya mengikuti ketentuan di gereja ini, di mana setiap orang pelayan Tuhan yang tidak hadir doa pengerja 2 bulan berturut-turut, dia tidak boleh melayani di bulan yang ketiga. Jadi saya kebetulan tidak datang doa pengerja 2 bulan, saudara. Jadi Agustus September saya nggak bisa khotbah. Belum pernah kan saudara gembalanya dihukum? Coba cari gereja mana yang gembalanya dihukum, saudara. Saya menghukum diri saya sendiri. Kenapa? Karena kita sudah komitmen. Ya, gereja ini, semua pelayan Tuhan punya komitmen yang tidak datang doa pengerja, tidak diizinkan melayani. Dan saya berkomitmen untuk itu. Saya memberi contoh, saudara. Ya. Keinginan untuk berkhotbah itu sangat besar, saudara. Karena saya punya puluhan ribu kata setiap hari yang harus disampaikan. Tapi karena saya tunduk pada komitmen kita bersama, maka saya tidak melayani. Ya. Saya bukan hanya menentukan sebuah ketentuan buat kita, tapi saya menundukkan diri saya pada ketentuan itu. Saudara, bicara soal kesudahan segala sesuatu itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Ngomong sama kiri kanan bilang jangan takut. Ya. Jangan takut, saudara. Berkali-kali saya ngomong sama istri saya. Jangan takut, Bu. Harusnya orang Kristen itu nggak takut mati. Kenapa? Karena kamu berjumpa dengan penciptamu loh. Kecuali kamu nggak kenal penciptamu. Makanya kamu takut. Atau kamu tidak yakin surga itu ada apa enggak. Kalau kita percaya Yesus itu hidup, maka kematian bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Ada lagi yang masih takut? Boleh angkat tangan? Catat Pak Farel, baptis ulang. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini. Oh belum ternyata, belum saudara, ini baru mau mulai. 1, perhatikan ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ngomong sama-sama, tabah. Jadi sekalipun banyaknya tekanan, keinginan untuk mengeluhnya ada, tapi Alkitab bilang tabah. Ini jujur nih Paulus. Bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Saudara, bagian yang pertama, kita hidup di dunia ini tapi bukan untuk dunia. Ya, kita hidup di dunia tapi bukan untuk dunia. Kenapa, saudara? Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita. Saudara, ada yang pernah nginep di hotel? Ada yang pernah nginep di hotel enggak? Jangan malu-malu lah. Kalau belum pernah, ntar kita check in bersama nih. Pernah nginep di hotel ya, saudara? Pernah nggak dalam pikiran saudara waktu saudara nginep di hotel, saudara pengen ganti warna temboknya? Warna catnya nggak bagus nih. Beli cat ganti. Pernah nggak saudara? Atau saudara ngelihat TV-nya, kurang gede nih TV-nya. Saudara pergi ke mall, saudara beli TV terus saudara ganti TV di kamar hotel itu. Pernah nggak saudara?
Kenapa nggak saudara lakukan? Ya karena kita nginep di hotel paling cuma semalam, 2 malam, betul nggak saudara? Sama. Kita di dunia ini juga gitu saudara. Jangan pernah berusaha untuk mengubah dunia dengan cara dunia. Tapi ubahlah dunia dengan cara Tuhan. Amin. Ya, jangan berusaha mengubah dunia dengan cara dunia. Tapi ubahlah dunia saudara dengan caranya Tuhan. Gak ada ya yang pengen ngerubah warna cat hotel kan? Sama saudara. Ya. Kenapa kita gak mau merubah warna cat hotel tempat kita menginap? Ya karena kita cuma sementara. Paulus bilang selama kita hidup di dunia ini, di dalam tubuh ini saudara, kita ini jauh dari Tuhan. Tapi sekali lagi Paulus mengingatkan di ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat yang ke-8 diulangi lagi oleh Paulus, tetapi hati kami tabah. Ya. Jadi sudah 2 kali Paulus berkata tabah. Jadi dengan berbagai macam tekanan di dalam hidup kita, Paulus mengingatkan kita untuk tetap tabah. Keinginan mengeluh ada, boleh saudara. Ya. Dengar baik-baik, ini hal penting yang saudara harus ingat. Di JKI Home, saudara tidak dilarang untuk mengeluh. Karena kita manusia, saudara. Tapi jangan hidup di dalam keluhan. Saudara punya keinginan untuk mengeluh, boleh nggak? Boleh. Kalau dibilang nggak boleh, saudara, nggak ada ayat yang bilang begitu. Ayat yang Alkitab bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nggak pernah dibilang jangan mengeluh. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Artinya apa saudara? Dalam keadaan yang tidak nyaman, yang kita alami, yang sebenarnya kita ingin berteriak saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk ayo, jangan ubah dunia dengan cara dunia, tapi ubahlah duniamu dengan cara Tuhan. Jadi sekalipun banyaknya tekanan di dalam hidup kita, jangan mengeluh. Maksudnya gitu. Tapi tabah. Tapi mengucap syukur aja. Tapi bersukacita aja. Sekalipun keadaannya nggak berubah, saudara. Ya. Bukan berarti waktu saudara mengucap syukur terus keadaannya berubah, enggak. Tapi suasana hatimu, damai sejahteramu itu tetap tinggal di situ. Kalau saudara nggak percaya, kemarin saya memberi contoh gini, saudara. Ada orang yang hobi makan, ada? Ada ya. Kalau nggak ada, saya bingung, saudara, hobinya apa? Ada orang yang karena dibawain makanan yang enak, itu hatinya bisa langsung ceria, benar nggak saudara? Hatinya bisa langsung gembira. Padahal makanannya belum tentu enak misalnya. Tapi dibawain makanan, ya, udah hatinya gembira. Oke lah, mungkin semua nggak suka makan. Saudara butuh duit nggak saudara? Saudara kalau dikasih duit senang nggak saudara? Sama saudara. Sebenarnya yang menentukan kesenangan kita itu adalah hati kita sendiri, keputusan kita sendiri. Ya. Saudara mau happy atau enggak bukan tergantung keadaan di luar. Tapi suasana hatimu, bagaimana kamu melihat sesuatu, itu yang membuat kamu bersuka cita atau tidak. Dunia fokus kepada apa yang bisa dilihat dan diukur. Materi, status, besarnya rumah, mewahnya mobil, level karir, dan lain sebagainya. Itu orang dunia mengukurnya dari situ. Makanya kalau orang ditanya siapa orang yang salah satu orang terkaya di dunia, pasti salah satunya ada yang bilang begini, ini yang suka begini-begini nih. Kenapa? Karena sesuatu yang bisa diukur. Dunia boleh melihat, mengukur dari sesuatu yang bisa dilihat. Tapi Tuhan itu selalu melihat
apa yang tidak terlihat, saudara. Saya ambil contoh. Saya kadang suka pulang malam, saudara. Ya, makanya tadi saya bilang, yang sibuk bukan cuma Anda, saya juga sibuk, saudara. Tapi saya juga bisa memprioritaskan, membagi waktu saya dengan baik. Ya, jadi saya nggak mau dengar ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan bilang, kenapa nggak datang doa? Sibuk. Gila, Anda sombong sekali ya. Saya sering pulang malam, saudara. Pernah satu kali waktu saya pulang malam, V itu memberikan kado buat saya. Jadi ada sesuatu kemudian V itu bungkus pakai kardus gitu ya. Dia bungkus sendiri terus kemudian dia pakaiin kertas kado. Saudara, kalau mau jujur, tampilannya jelek, saudara. Tapi waktu V kasih ke saya, dia bilang, "Papa, ini hadiah buat Papa." Seneng gak, saudara? Saudara waktu terima itu, saudara bilang, "Aduh, jelek banget, nak." Enggak kan? Waktu saya terima itu, saudara, saya bilang, "Makasih ya, V." Saya peluk, saya cium dia. Dunia melihat yang bisa dilihat dan diukur. Kalau menurut ukuran dunia, apa yang V kasih, tampilannya nggak bagus, saudara. Berantakan, packingnya nggak rapi. Tapi Tuhan selalu melihat apa yang tidak dilihat manusia, kedalaman hati. Dan saya melihat itu dalam hati anak saya. Dia memberikan itu karena dia mencintai saya. Tuhan juga gitu, saudara. Tuhan gak lihat tampilan luar saudara seperti apa. Tuhan lihat hatimu yang mengasihi dia. Amin, saudara. Jadi sudah siap dijemput Tuhan malam ini? Katanya mau masuk surga, suruh duluan gak mau. Yang kedua, hidup dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ayat yang ke-9 dalam 2 Korintus 5 ini, saudara. Paulus berkata, sebab itu juga kami, apa saudara? Berusaha. Ya. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya apa? Kami berkenan kepadanya. Jadi untuk berkenan kepada Tuhan itu perlu usaha. Amin, saudara. Ya. Makanya kemarin waktu pas doa pengerja saya tanya, apa usaha saudara untuk memperbaiki pelayanan saudara supaya berkenan kepada Tuhan? Ada loh yang usahanya mengundurkan diri, ada, saudara. Ada loh kalau yang didisiplin malah senang, yes, akhirnya gak melayani. Ada, saudara. Tapi saya gak nyebut di JKI Home loh ya. Saya cuma bilang ada. Kenapa saya bilang ada? Karena saya sudah terlibat pelayanan lebih dari 20 tahun, saudara. Jadi ketemu model-model yang merasa dirinya penting gitu ya. Banyak, saudara. Pelayan Tuhan tapi merasa dirinya penting. Kalau saya jadi Tuhan, saudara, kalau saya jadi Tuhan, untung saya bukan Tuhan. Saya lepeh, saudara. Si itu melayani Tuhan udah ngerasa hebat. Anda siapa? Gitu. Untungnya saya bukan Tuhan. Saudara, Paulus punya tujuan itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau dunia mengajarkan, itu hidup untuk bahagia. Bahagianya buat siapa, saudara? Buat kita. Benar nggak? Dunia mengajarkan kita ini hidup untuk bahagia. Tapi bahagianya buat siapa? Buat kita. Tanpa kita sadari sebenarnya dunia mengajarkan kita untuk egosentris. Selalu yang dituju adalah saya dan saya. Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa hidup kita itu untuk menyenangkan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena waktu kita menyenangkan Tuhan, kita menemukan yang namanya sukacita yang sejati. Ada orang takut tentang masa depannya. Tapi kenapa banyak anak-anak Tuhan itu bisa tenang? Bukan karena uangnya banyak, saudara. Karena tahu siapa yang pegang masa depan hidupnya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup,
Apa? Karena ku tahu dia pegang hari hidup jadi. Amin saudara. Orang lain boleh takut tentang hidupnya, tentang masa depannya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena kita tahu siapa yang pegang hidup kita. Amin saudara. Tepuk pundak sebelahnya bilang, jangan takut. Hidup itu bukan sekedar panjang umur, saudara. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa kita hidup dunia ini untuk ngabisin waktu. Jangan, saudara. Itu salah. Ya. Orang kalau ulang tahun, biasa nyanyinya apa, saudara? Ya kan, panjang umurnya, panjang umur. Padahal umurnya makin pendek, saudara. Kita ini dibohongi, saudara. Benar nggak? Emang kalau saudara ulang tahun terus umurnya tambah panjang? Sejujurnya enggak loh saudara. Benar nggak? Harapannya, maksudnya adalah hidupnya lebih lama, benar nggak? Ya. Sekarang atau 50 tahun lagi gitu ya. Saudara, ini saya mau ngomong jujur. Tapi mungkin kejujuran saya ini tidak menyenangkan saudara, mungkin. Rata-rata usia manusia sekarang makin pendek. Saya bukan nakut-nakutin, ya, tapi itu fakta. Saudara. Nggak ada kan kita yang seumuran Metusalah? Ada nggak yang tahu Metusalah? 960 tahun saudara. Ada yang hidup 960 tahun di sini? Udah jadi purba saudara. Mestinya saudara diawetkan di museum. Ya. Gak usah 900 tahun, 100 tahun aja saudara. Gak gampang. Saudara bilangnya tadi di ayat yang atas bilang mengeluh karena banyaknya tekanan. Giliran sudah pulang ke surga gak mau. Masih pingin senang di dunia. Saudara ini maunya apa sih? Di dunia banyak masalah. Saudara mengeluh. Disuruh pulang ke surga, Tuhan bilang sini nak pulang istirahat. Enggak mau. Semuanya apa saudara? Maunya hidup di dunia. Happy-happy, banyak uang. Santai-santai di rumah gitu. Saudara maunya apa? Halo? Benar gak saudara? Yang saya ngomong ini benar gak saudara? Alkitab bilang, selama kita hidup di dunia, kita mengeluh karena banyaknya tekanan. Banyaknya masalah hidup. Kadang-kadang mungkin sebagian dari kita pernah ngomong, capek rasanya hidup di dunia. Benar gak? Makanya sebagai Bapa yang baik, dia bilang, sini nak pulang. Kita jawab, ntar dulu Tuhan. Terus mau ngapain? Dia udah mau nolongin saudara lu, sini lo pulang, istirahat. Saudara bilang, entar dulu dah Tuhan. Masih senang di dunia. Yang saudara mau cari itu apa sebenarnya? Ngerti gak jalan pemikiran saya saudara? Ya. Ada orang kalau ditanya gini, saudara mau gak mengulang hidup saudara lagi mulai dari SD lagi? Sekolah lagi, ngerjain PR lagi, ada ulangan lagi, mau gak saudara? Gak mau. Yang kerja bilangnya pingin sekolah, kayaknya enakan zaman dulu. Yang lagi sekolah bilangnya enakan yang kerja punya duit sendiri. Terus maunya apa saudara ini? Ya. Coba jadilah orang yang hitam atau putih. Jangan gak jelas saudara. Ya. Tapi percaya gak percaya dunia itu memang mengajarkan kita jadi orang gak jelas saudara. Apa buktinya? Banyak saudara. Tahu gak? Kalau ditanya mau makan apa? Jawabannya? Itu.
Gak jelas. Tinggal dijawab, bakmi, bakso, steak, ngomong. Alkitab itu mengajarkan kita, Wahyu pasal 3 itu bilang, kamu itu panas atau dingin, gelap atau terang, gak ada abu-abu. Jadi kalau ada anak Tuhan yang katanya percaya Yesus, kalau ditanya mau makan apa, jawabnya terserah. Langsung ngomong anak setan lu ya. Enggak, jangan saudara, jangan. Anak Tuhan itu harus jelas saudara, hitam atau putih, gelap atau terang, panas atau dingin, itu jelas. Cuma dunia yang bikin dispenser ada pilihan di tengah-tengah, warm, hangat, iya, normal, iya. Nah, itu dunia tuh tengah-tengah. Dunia tuh ngajarin kita tuh abu-abu. Makanya gak heran, banyak anak Tuhan tuh hidupnya bisa kompromi. Di tempat kerja, ya, bolehlah ambil, ya ngantongin sedikit-sedikit lah buat nambah-nambah. Percaya saudara, gak bakal kaya dari situ. Kalau gak percaya coba aja. Jangan ya, anak Tuhan kok nyolong. Di dalam keluarga juga sama saudara. Ya. Ada nggak kita sebagai anggota keluarga saling menyakiti? Kalau mau jujur ada loh saudara. Kadang-kadang omongan kita, perbuatan kita, itu bisa melukai anggota keluarga kita, pasangan kita. Ada. Ada nggak di zaman sekarang orang yang sekolah, kuliah tuh nggak nyontek? Nggak apa-apa lah nyontek dikit-dikit, ntar tinggal minta ampun sama Tuhan. Itu yang dunia ajarin saudara, kompromi. Makanya ada abu-abu. Ya. Anak Tuhan harus hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Hitam atau putih. Gelap atau terang. Jangan abu-abu saudara. Jadi kalau ditanya mau makan apa? Jawabannya? Nah, nasi campur, capcay, gitu saudara. Ya, babi hong. Jangan ditanya mau makan apa, terserah. Gak ada menu terserah. Saudara cari. Di restoran manapun gak ada tuh menu terserah. Gak ada. Yang terakhir saudara. Ayat yang ke-10. Sebab kita semua, apa? Harus. Ada gak pilihan nggak boleh? Ada nggak pilihan tidak? Semua kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini bukan soal, oh ini selamat, oh ini nggak selamat. Bukan saudara. Alkitab mencatat bahwa waktu kita menghadap tahta pengadilan Kristus, yang terjadi adalah kita memperoleh apa yang patut diterima. Ya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini baik maupun jahat. Saudara, saya membayangkan pengadilan Kristus ini bukan sebuah tempat yang menakutkan. Kenapa saudara? Karena di sanalah sebenarnya kita melihat bagaimana kita itu dikasihi begitu luar biasa. Seharusnya kita tidak ada di sana. Ya, boro-boro menghadap pengadilan Kristus. Kita aja masih hidup dalam dosa. Tapi karena Kristus telah datang ke dunia, dia berkorban untuk kita. Dia tergantung di kayu salib dan menyerahkan nyawanya lalu bangkit pada hari yang ketiga. Maka kita boleh menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan di sana kita akan menerima upah dari perbuatan kita. Makanya hari ini kita belajar untuk setia dalam setiap perkara kecil, saudara. Setiap pelayanan yang diberikan kepada saudara, setialah dengan pelayanan itu. Ya, setiap tanggung jawab yang dipercayakan saudara sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai suami atau sebagai istri, lakukanlah dengan setia. Ya, hiduplah dalam kebenaran.
Kenapa? Karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita selesai. Tapi waktu kita selesai, siap atau tidak siap, kita akan menerima upah yang Tuhan akan berikan sesuai dengan perbuatan kita. Makanya selagi kita masih bernafas, periksa hidup kita, saudara. Apakah hari ini hidupku menyenangkan Tuhan atau tidak? Ngukurnya kurang lebih gampang. Saya bagi tipsnya, saudara. Saudara tinggal menilai bagaimana saudara membangun jam-jam pribadimu dengan Tuhan. Saudara mengusahakan waktu untuk berdoa, ada enggak? Saudara mengusahakan waktu untuk baca firman, ada enggak? Saudara mengusahakan waktu untuk memuji Tuhan, ada enggak? Kalau saudara bilang ada, kurang lebih saudara bisa mengukur relasi saudara dengan Tuhan seperti apa. Tapi kalau saudara bilang enggak ada, dengar baik, ini masih ada kesempatan untuk saudara perbaiki. Tidak pernah ada kata terlambat selama kita masih punya nafas. Ya. Ingat, dunia ini bukan tempat kita, saudara. Kita kepingin pakai baju yang baru, tapi nggak mau ngelepasin yang lama. Nggak bisa, saudara. Ini bukan sebuah kabar yang menakutkan, sejujurnya. Tapi ini adalah sebuah reminder untuk kita hidup lebih berarti dari sebelumnya. Ya. Mari fokus pada hidup yang kekal, bukan pada hidup yang sementara ini, saudara. Tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Hari ini buatlah sebuah keputusan dalam hidup saudara secara pribadi. Apa yang saudara ingin perbaiki supaya hidup saudara menyenangkan Tuhan. Ya. Apa yang saudara ingin ubah dari cara hidupmu? Apa yang saudara ingin ubah dari keseharianmu? Apa yang saudara ingin perbaiki dari pelayanan saudara? Dari relasi saudara dengan anggota keluarga? Buatlah sebuah keputusan hari ini. Kenapa? Karena belum tentu saudara masih punya keputusan nanti. Tuhan memberkati kita semua. Amin.